begitu banyak makanan, kemudian ada begitu banyak tarian, budaya, kain, dan sebagainya. Nah, itu kalau kita paparkan di TV, kalau cuman programnya talk show pasti nggak jalan, atau programnya program budaya nggak jalan. Tapi kalau kita kemas dalam dangdut, yang dangdutnya sendiri itu udah diterima oleh luas oleh masyarakat, maka itu akan masuk ke ke hati dan juga pikiran masing-masing penonton di Indonesia. Dengan demikian selain nanti akan timbul kebanggaan terhadap provinsi masing-masing, bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia juga bangga terhadap ternyata Indonesia itu begitu besar, ternyata begitu kaya raya, ternyata begitu indahnya, dan kita bisa saling bersahabat antar satu provinsi dengan provinsi lainnya. Lah oleh karena itu melalui dangdut lah itu bisa kita lakukan. Jadi Pak Haji, kalau misalnya Pak Haji lihat Liga Dangdut Indonesia, Bapak akan lihat kuliner masak di stage. Kemudian akan ada lomba, akan ada peragaan kain-kain, apakah batik ataukah kain tenun dari seluruh Indonesia. Akan ada kerajinan-kerajinan, akan kita mainkan musik-musik dari berbagai pelosok Indonesia. Kita akan belajar bagaimana misalnya orang Mamuju menyapa orang, kadang-kadang sampai kita bingung, ada ya provinsi, ada daerah di Indonesia namanya itu gitu. Nah itu sehingga tanpa disadari masyarakat itu akan tahu, padahal tadinya cuma lewat dangdut loh, lewat dangdut, tapi kemudian kita luas gitu. Ini kita luas, kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia ini menjadi besar. Jadi itu Pak Haji, oleh karena itu kita ciptakan Liga Dangdut. Nah habis itu kita kan gak tinggal diam, apalagi nih ya, kalau dangdut udah meluas seperti ini apalagi. Nah saatnya Asia gitu kan. Kenapa Asia? Karena Asia itu kan ada akar budayanya itu ya Pak Haji, lagu Melayu, lagu dangdut, kemudian bahasanya serumpun. Nah kemudian kita membuat itu adalah untuk apa? Untuk menyebarkan dangdut sampai ke seluruh pelosok. Kalau Melayu mungkin ada di negara-negara lain, tapi dangdut itu kan Indonesia banget. Jadi bagaimana musik Indonesia ini dikenal di seluruh penjuru Asia. Pastinya pertama-tama Asia Tenggara ya. Terus kemudian satu lagi yaitu untuk persahabatan antar negara. Sama misinya seperti LIDA tadi, yaitu bagaimana antar negara itu saling paham gitu. Antar provinsi. Betul. Kalau yang Asia ya. Jadi yang Asia antar negara saling paham, saling tahu budaya masing-masing. Kalau udah kayak begitu kan akhirnya kita akan bersahabat. Masing-masing mempunyai keunggulan, mempunyai kelebihan. Satu, yang kedua, dangdut akan menyebar luas ke seantero dunia gitu. Nah, yang menarik ini Pak Haji, pengalaman adalah Timor Leste. Timor Leste ini tadinya dangdut nggak dilirik sama sekali. Dengan adanya dangdut Pak Haji di sana, katanya nih ya, kalau ada acara nggak ada lagu dangdutnya nggak keren. Nah, nggak keren Pak Haji. Lalu jadi sekarang penyanyi jebolan kita Dangdut Akademi Asia yang di kita nggak sampai final ya, top 5 atau ngetopnya luar biasa di sana. Dan mereka hidupnya sejahtera, terus kemudian bisa membawa dangdut di Timor Leste menjadi menggema, yang tadinya tidak dikenal menjadi sangat dikenal. Nah itu sebenarnya tujuan kami, begitu juga di Malaysia dan di Thailand juga. Thailand yang pinggir-pinggir yang dekat-dekat sama Malaysia, dekat Indonesia itu juga sangat membahana. Jadi sampai Jurayut jadi itu. Itu dia Mas, Jurayut. Jadi itu menurut saya salah satu misi kalau misalnya ya untuk berpikir aja, kalau Korea dengan K-popnya, kalau kita dengan dangdutnya. Keren, begitulah Pak Haji. Jadi Insya Allah ini kan tujuannya baik ya Pak Haji. Tujuannya baik, insya Allah juga diberkahi, dan insya Allah nanti tahun ini kita akan balik ke Dangdut Akademi. Ini udah 10 tahun Pak Haji di Indosiar ini. Dangdut udah kita groom 10 tahun, dan alhamdulillah loh Pak Haji. Bukan hanya yang maju Indosiar dangdutnya, tapi industri dangdutnya berkembang. Iya Pak Haji, betul kan Pak Haji? Betul. Nah menurut saya inilah saatnya kita harus saling support gitu, antara pencipta, kemudian produser, kemudian TV itu saling support. Karena kalau saya amati nih Pak Haji, dari awal ketika saya mau bikin dangdut di Indosiar ditentang, kita bener nih yakin mau ke middle lower. Siapa bilang middle lower? Saya bilang, lihat nanti saya kemas middle upper. Itu kan, kalau saya kan selalu gitu, kita kemas middle upper. Middle upper gimana caranya?
stage-nya yang keren seperti American Idol, baju-bajunya yang keren, musiknya yang keren, tata panggung, lighting semuanya keren, kelas dunia, pasti akan naik gitu. Nah sekarang Pak Haji bisa lihat dalam 10 tahun Bapak lihat iklan di TV nggak Pak Haji? Semua pakai lagu dangdut, betul nggak Pak Haji? Semua pakai lagu dangdut. Even dulu e-commerce yang anti dangdut sekarang semuanya pakai dangdut. Gitu. Oke Begitu, pemirsa, ini luar biasa ya bahwa ternyata musik dangdut di tangan Bu Siwi ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat kontributif terhadap persatuan nasional, terhadap bagaimana industri-industri kuliner, kemudian budaya-budaya nasional dikemas oleh beliau ini menjadi melalui musik dangdut itu loh. Iya betul. Menjadi sesuatu yang sangat kontributif bahkan untuk persatuan Indonesia, meluas lagi ke Asia ya. Di mana dangdut diperkenalkan oleh Bu Siwi ke negara-negara ASEAN. Dan pernah saya bilang sama beliau, kenapa tidak satu saat kita Indosiar di bawah tangan dinginnya Harsiwi. Dingin. Bisa bikin nanti dangdut global, dangdut dunia ya. Iya. Karena begini Bu Siwi, bahwa waktu itu saya ke Jepang ya, dalam rangka World Music and Dance, WOMAD di sana. Saya melihat di sana banyak artis Jepang mulai nyanyi dangdut. Iya. Dan di dalam teknologi itu namanya alat-alat instrumen keyboard itu, dia masukkan unsur. apa sih istilahnya? Untuk musik-musik dangdut itu dimasukin ke situ semuanya. Oke. Iya. Jadi orang kalau main sekarang kalau ada organ tunggal, iya. itu orang-orang Jepang yang masukin itu semua. Dimasukkan ke situ, ya betul. Keyboard ya. Iya. Itu setahu saya sejak WOMAD itu. Oke. Itu. Iya. Nah kemudian di Amerika sudah ada PAMI, Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia cabang Amerika. Luar biasa. Iya. Itu di bawah pimpinan saudara Ira. Ira ini orang Indonesia berwarga negara Amerika. Oke. Dia kawin dengan orang Amerika, di sana dia bikin PAMI Amerika, bikin festival di sana dan sudah beberapa kali festival dangdut di sana. Nah, dan kemarin di Kebumen itu salah satu penyanyi dangdut Amerika, Christine namanya, ya, langsung datang ke sini dan nyanyi di Kebumen dengan soneta. Oke. Dia he said, I love dangdut, I love America, I love Indonesia. Nah, saya sempat wawancara beliau di sini bagaimana dia terkesan dengan dangdut, bagaimana dia bla 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 bla. Artinya di Amerika sendiri sudah banyak penyanyi-penyanyi yang menyanyikan lagu-lagu dangdut. Kan? Betul, pasti Ibu Siwi sebagai sosiolog, antropolog pasti di dalam amatan beliau udah tahu. Kan waktu itu kita udah bikin ya Pak Haji ya. Yang waktu di Indosiar yang Benar. Pak Haji beserta penyanyi-penyanyi dangdut dari Amerika itu. Dan itu menurut saya menarik banget itu. Dan itu ternyata penontonnya juga luar biasa itu. Waktu itu. Iya betul. Nah jadi bukan mustahil dengan kondisi-kondisi katakanlah di Jepang, Amerika. Dan di Inggris juga sudah mulai Bu Siwi. Iya betul. Indikanya aja Joe Stone itu. Oke. Joe Stone yang datang ke rumah itu ternyata dibilang dia bisa nyanyi lagu judi waktu itu kan. Jadi kalau misalnya Inggris, Amerika, Jepang dan ASEAN yang kemarin itu sudah bisa diklaim sebagai dunia kan. Dunia, iya betul. Nah, inilah pasti Bu Siwi itu bisa melakukan itu. Insya Allah ya Pak Haji. Oh tentunya dengan support Pak Haji. Kalau nggak disupport Pak Haji kayaknya susah juga deh. Ngajak-ngajak. Waduh, saya sebagai ketua umum PAMI, ini kita berterima kasih banget sama Bu Siwi. Waduh. Karena beliau lah yang bikin dangdut ini begitu
Weh, begitu Tapi menjadi keras.